kita anggap kajian kita dua surah sekaligus, yaitu Al-Mu'min dan Al-Mu'minun, kita anggap selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan teringat oleh kita bentangan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam surah Al-Mu'minun, ya. Dan ada hubungan dengan surah Al-Baqarah, terutama ayat-ayat awal, ya. Mari kita lanjutkan berkenaan dengan pokok-pokok prinsip-prinsip ajaran-ajaran dari Al-Quranul Karim. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan di dalam Quran itu ada prinsip-prinsip ajaran pokok, ya. Karena ajaran itu akan berkenaan dengan kehidupan kita, karena ajaran itu berkenaan dengan ibadah kita, ya. Jadi kita lihat pokok ajaran prinsip pertama, yaitu untuk memperbaiki lisan kita. Nah, itu ya. Bagaimana rusaknya lisan kita akan berdampak pada hubungan kita, ya, antara kita dengan keluarga, antara kita dengan teman, antara kita dengan masyarakat, ya. Berbicara, mungkin saja pembicaraan itu bersifat pribadi, bisa saja pembicaraan itu kepada publik, ya. Orang yang bicara kepada publik tidak menjaga lisannya itu sangat besar, ya. Sebagai contoh, kasus yang ada sekarang yang membuat masyarakat Sunda marah karena lisan merusak tatanan. Maka itu ada ayat-ayat pokok prinsip yang harus kita dalami, ya. Mari kita lihat mengenai pokok pertama, lisan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini dalam surah Al-Isra ayat 53, ya. Nah, bayangkan Allah memerintah kita untuk selalu memperbaiki perkataan kita. Artinya ini prosesnya panjang, ya. Semakin berumur kita semakin bijaksana, semakin berumur kita semakin berisi ilmu pengetahuan, semakin berumur kita bisa menenggang perasaan orang, semakin berumur kita memberikan kata-kata yang mengandung nasihat, contoh. Ini di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi, dan katakan kepada hamba-hambaku. Ini kalau pakai kul memang artinya katakanlah, tapi mengandung hal-hal yang perlu diajarkan oleh Rasulullah SAW, perlu diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, perlu ditanamkan keinginan dari hamba-hambanya
dari umat yang untuk berkata, gitu ya. Li ibadi pakai ya. Tuh. Li ibad ada li ibadi pakai ya mati ya sukun, itu mengandung makna hamba-hambaku sedang berproses. Jadi kalau perintah ngomong yang baik, ngomong yang isinya baik, cara menyampaikan baik itu kan perlu proses lama. Jadi ada proses kita yang berpikir dulu sebelum bicara. Nah, ya. Rasulullah memberikan resep supaya kita berpikir dulu sebelum bicara. Ya. Dengan berpikir kita tahu apa akibat daripada yang kita bicarakan. Apa akibat dampak persepsi orang apa yang kita bicarakan. Dan manfaatnya sangat besar. Kalau kita berpikir dahulu, besar manfaatnya. Biasanya kalau kita berpikir dahulu, tentu perkataan isi dari yang kita bicarakan itu pasti menurut kita pada waktu itu terbaik, gitu ya. Kalau seandainya ya, membuat persepsi orang jadi lain yang kita harapkan, itu cepat kita paham, cepat kita biasanya minta maaf yang saya maksudkan itu, tapi orang punya persepsi lain. Nah gitu ya, ini manfaat kita melaksanakan resep ya, petunjuk Rasulullah SAW, berpikir dahulu baru bicara. Mudah kalau itu keliru, kita cepat. Kadang-kadang dari ringga orang saja, dari reaksi orang saja yang katakan sedikit diam, kita berpikir kadang-kadang oh iya ya, keliru ya. Nah gitu. Itu hebatnya itu. Kalau kita berpikir dahulu ya. Kemudian bisa saja kita berbicara di publik. Dengan bicara diawali pemikiran terlebih dahulu, maka kita tidak sembarang ngomong ya. Kita lakukan pembicaraan di mana kita dengar sendiri. Apa yang kita bicarakan itu kita dengar sendiri ya. Tidak lepas dari kontrol kita. Nah itu manfaatnya sekali ya. Jadi saya punya pengalaman ya. Dulu waktu saya masih kecil ya, sejak SD, SMP, SMA itu suka diminta baca Quran, ya kan? Misalnya Maulid ya, nuzul Quran, diminta baca Quran. Dari kecil sampai SMA, sampai SMP, sampai sudah dewasa. Nah, tambah umur kita tua, semakin enggan kita untuk baca itu ya. Kalau baca Quran dengan berlagu-lagu sampai itu membuat risih ya. Karena sudah paham bahwa Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu gitu ya. Tapi menolak permintaan orang, memang menolaknya saya selalu bertanya adanya orang lain. Ternyata kan tidak mudah. Orang yang biasa ngaji baca Quran di depan publik itu beda ya kan, perlu latihan, perlu bacaannya baik gitu ya. Sudah jelas itu ya. Maka kadang-kadang terpaksa, lama-lama tertanam di dalam hati gangguan itu karena takut kita ria, takut kita ujub dan lain-lain. Karena ria dan ujub itu memang punya kita ya.
milik kita yang digoda setan itu sudah merupakan suatu perjuangan untuk melawan riya dan sebagainya. Nah, dalam proses dari hari ke hari saya dapat pengetahuan. Jadi waktu saya membaca Al-Quran, saya tidak pikirkan siapa yang datang, siapa yang dengar, enggak, tidak dipikir. Saya dengar sendiri. Nah, rupanya itu merupakan resep yang bagus, ya. Allah Subhanahu wa taala mana tahu dia mengilhamkan kepada kita. Jadi baca Quran itu selalu saya tidak perhatikan orang, saya nikmati sendiri. Saya baca Quran itu saya nikmati sendiri. Ya, kalaupun ilhamannya bermacam-macam, saya nikmati sendiri, ya. Nah, ini berlanjut kepada kalau saya bicara di publik. Jadi kalau saya bicara di publik itu saya nikmati. Seperti sekarang nih, saya dengar sendiri. Dengar, ya. Ulangi, kita dengar sendiri, ya. Jadi tidak perlu sehingga ada kontrol di dalam pikiran kita apa yang kita bicarakan dan sanggup kita mengontrol apa yang perlu dibicarakan. Kadang-kadang hal-hal yang sudah katakan levelnya tinggi itu nggak mungkin kita bicarakan sekarang, artinya bertingkat-tingkat, ya. Itulah dari pengalaman kita. Allah memerintah wa qul li ibadi, beritahu hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan, agar bicara yang lebih baik, ya. Jadi ayat ini akan sepanjang umur kita, kan. Jangan semakin tua kita semakin gak keruan yang kita bicarakan itu. Banyak orang yang berprinsip pokoknya saya sudah sampaikan, senang tidak senang terserah. Itu tidak bisa, ya. Diperintahkan kita untuk bicara itu efektif, ya. Kalau kita bicara kepada si A, orangnya suka tersinggung, ya. Jadi punya cara sendiri supaya dia tidak tersinggung. Di dalam Quran ini banyak contoh-contoh supaya kita diperintah kepada orang yang miskin. Gimana bicara dengan orang miskin, ya. Kemudian kepada orang tua, ya. Kepada masyarakat yang ingin pesan itu sampai kepada ada, ya. Nanti mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan pernik-pernik dalam yang berhubungan dengan bicara, ya. Kemudian ini yang berbahayanya, ini suatu peringatan. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sungguhnya setan selalu merusak hubungan di antara mereka. Artinya pembicaraan kita itu bisa merusak hubungan satu dengan yang lain. Itu artinya bisa saja pembicaraan itu dipersepsikan oleh setan kepada yang lain sehingga menimbulkan perpecahan. Ini penting artinya, ya. Inna syaitana kana insana aduwwum mubina. Sungguhnya setan itu telah menjadi musuh manusia yang nyata. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu setan itu bisa mempermainkan pembicaraan kita, kita berhati-hati, ya. Jangan sampai pesan atau pembicaraan kita itu menimbulkan persepsi-persepsi lain. Ya, oleh sebab itu apalagi kita sebagai pemimpin, ya, sebagai orang yang didengar harus hati-hati karena ini perintah Allah. Nah, gitu. Cara kita supaya kita jadi amal,
Mengapa ya si A itu ngomongnya baik? Oh, karena itu perintah Allah. Sebab ngomong yang baik ini, belajar komunikasi ini banyak sisi. Ada yang komunikasi kita baik karena kita sebagai marketing. Nah, ada ilmu komunikasi sebagai marketing, ya kan? Yang dimaksudkan kita adalah komunikasi yang keluar dari mulut kita melalui hati kita yang bisa mengontrol itu baik atau jelek. Nah, ini ukurannya ukuran masyarakat. Ini ukuran yang diberikan kepada Allah. Ini ukurannya apa? Nggak ada. Kalau kita bicara dengan orang, katakan orang Jogja, berbeda dengan bicara dengan orang Medan, katakan, ya kan? Kalau orang Medan kan kedengarannya kasar misalnya, dengan orang Jogja kedengarannya halus. Nah, itu ukuran budaya. Gitu. Nah, mari kita renungkan, dan dari pengalaman kita bisa mempelajari mengenai komunikasi, sehingga betul-betul komunikasi kita baik, ya, bernilai ibadah. Mudah-mudahan manfaatnya sangat besar. Ini ayat pokok prinsip pertama, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.